Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Kembali lagi bersama dengan kami, yang kali ini kami akan membahas mengenai praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia dan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Bersama dengan saya, Maya Ayuningsih, dan dua rekan saya, Inamul Hasan serta Fadul Maula. Inilah pembahasannya. Teman-teman tahu nggak sih, krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini membawa dampak yang sangat-sangat besar pada dunia bisnis di Indonesia. Maraknya krisis pemutusan hubungan kerja baik secara sukarela ataupun sepihak menunjukkan bahwa sumber daya manusia masih dianggap sebagai salah satu faktor produksi dan bukan sebagai aset perusahaan yang berarti mitra kerja perusahaan. Setiap organisasi perusahaan beroperasi dengan menggunakan seluruh sumber dayanya untuk dapat menghasilkan produk, baik barang ataupun jasa yang bisa dipasarkan. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya yang dimiliki perusahaan meliputi sumber daya finansial, fisik, SDM, dan kemampuan teknologis dan sistem lainnya. Menurut Shimamura tahun 1995. SDM atau sumber daya manusia merupakan aset kritis organisasi yang tidak hanya diikutsertakan dalam filosofi perusahaan, tetapi juga dalam proses perencanaan yang strategis. Kritisnya peran SDM tidak disertai dengan sifat kepastian tenaga kerja. Justru sebaliknya, terdapat peningkatan ketidakpastian tenaga kerja yang dihadapi oleh organisasi. Organisasi tidak dapat menentukan secara pasti hal-hal yang berkenaan dengan suplai tenaga kerja, antara lain yang pertama yaitu bagaimana menarik, mempertahankan, dan memotivasi sumber daya manusia yang semakin beragam. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkan individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang tepat. Selanjutnya yaitu repositioning, fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi perusahaan yang paling penting, di samping fungsi perusahaan lain seperti pemasaran, produksi, dan keuangan. Sumber daya manusia pun mengalami perubahan dari suatu yang bersifat parsial ke arah yang lebih terintegrasi dan bersifat strategik. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan lingkungan yang akan menghadapkan organisasi pada isu pegawai yang memiliki sifat-sifat penting dan ketidakpastian yang besar. Beberapa isu utama yang berkaitan dengan sumber daya manusia yang menyebabkan perusahaan perlu melakukan repositioning fungsi sumber daya manusia yang diantaranya adalah yang pertama, mengelola sumber daya manusia untuk menciptakan kemampuan atau kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, mengelola diversitas tenaga kerja untuk meraih keunggulan bersaing. Yang ketiga, mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing atau competitiveness. Yang keempat adalah mengelola sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi atau go international. Mengelola sumber daya manusia untuk menciptakan kompetensi. Organisasi terus mengembangkan rencana-rencana dan filosofi-filosofi yang mendorong penerimaan revolusi teknologi dan mencegah penolakan perubahan. Tindakan-tindakan ini memberikan perubahan besar pada jumlah pekerjaan, tipe pekerjaan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Dengan revolusi teknologi terjadi, pengaruh psikologis seperti rasa takut tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Perubahan teknologi memiliki implikasi utama terhadap fungsi-fungsi sumber daya manusia. Kemajuan teknologi memberikan peluang bagi manajer sumber daya manusia maupun manajer lini untuk menjadi pemain penting dalam tim manajemen. Mengelola diversitas sumber daya manusia untuk meraih keunggulan bersaing. Fenomena diversitas perlu diperhatikan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia. Pada praktisi sumber daya manusia, ahli pengembangan organisasional, konsultan, dan spesialis sumber daya manusia diharapkan membantu mengelola pelatihan dan melakukan dinamika pelatihan sumber daya manusia serta memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Boston Corporation mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang menghargai diversitas akan tampil sebagai pemenang.
Program-program yang mendukung diversitas tidak membahayakan kemampuan perusahaan, tetapi justru akan berhasil secara finansial. Perusahaan yang mengelola diversitas dengan baik bermain untuk memenangkan persaingan. Diversitas menciptakan lebih banyak kreativitas dan inovasi. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang merancang program-program diversitas sumber daya manusia dengan keterampilan, bahasa, latar belakang budaya, umur, dan jenis kelamin yang berbeda. Mengelola sumber daya manusia harus dapat menciptakan psikologi lingkungan yang positif seperti yang pertama, meningkatkan bobot dan nilai pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan keamanan dan kenyamanan kondisi kerja. Yang ketiga, memelihara tingkat upah dan sistem imbalan yang memadai. Yang keempat, menciptakan kepastian kerja. Yang kelima, supervisi yang kompeten. Yang keenam, menciptakan peluang yang lebih besar untuk maju dan berkembang. Yang ketujuh, adanya umpan balik atau feedback. Yang terakhir atau yang ke-8, lingkungan sosial yang positif dan keadilan. Mengelola sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing. Organisasi-organisasi saat ini mengaku bahwa kesuksesan dan daya saing sangat tergantung pada tingkat efisiensi dan keefektifan operasional dan strategik. Tingkat efisiensi dan keefektifan operasional meliputi yang pertama, restrukturisasi operasi. Yang kedua, penurunan biaya operasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas barang dan jasa. Yang keempat, inovasi secara terus-menerus. Yang kelima, pengembangan produk baru. Mengelola sumber daya manusia untuk menghadapi globalisasi. Globalisasi akan terus menjadi fenomena yang tidak dapat diletakkan. Perusahaan akan beroperasi di lingkungan bisnis dan bergejolak dan kacau. Tekanan internasional dan domestik terhadap organisasi terus berlanjut dan semakin intensif. Dengan kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan pasar finansial, dunia akan melebur dan negara bangsa akan berakhir. Organisasi harus memiliki kreativitas tinggi, terus-menerus melakukan inovasi, meningkatkan fleksibilitas, memberikan respon, dan beradaptasi secara cepat terhadap perkembangan di seluruh dunia. Selanjutnya adalah praktik-praktik pengelolaan sumber daya manusia untuk keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu sukses bersaing yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya manusia secara efektif tidak setransparan mengelola sumber daya manusia lainnya, seperti melihat komputerisasi sistem informasi yang terdiri atas semikonduktor dan sejumlah mesin pengontrol. Yang kedua, bagaimana sumber daya manusia dikelola dipengaruhi oleh budaya. Budaya organisasi akan mempengaruhi keterampilan serta kemampuan sumber daya manusia dan juga kesesuaiannya dengan sistem yang ada. Selanjutnya adalah menurut Pfeffer tahun 1995 yang menegaskan bahwa suatu keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan secara efektif. Hal ini dapat diperoleh dengan menerapkan beberapa praktik berikut yang saling berkaitan karena sulit untuk menangani suatu tindakan bila hanya diterapkan secara terpisah. Praktik-praktik tersebut yaitu yang pertama adalah keselamatan kerja, lalu yang kedua keselektifan dalam perekrutan, yang ketiga tingkat upah yang tinggi, yang keempat pemberian insentif, lalu yang kelima adalah hak kepemilikan karyawan, yang keenam informasi sharing, yang ketujuh, partisipasi dan pemberdayaan. Lalu yang kedelapan adalah pengelolaan tim secara mandiri. Yang kesembilan, pelatihan dan pengembangan keterampilan. Yang kesepuluh, cross utilization dan cross training. Lalu yang kesebelas, symbolic egalitarian. Yang kedua-belas, wage compression. Yang ke-13 yaitu yang terakhir adalah promotion from within. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya dan bersama dua rekan saya pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.